Pertama, kita buka software tagline-nya terlebih dahulu dan pastikan environment tagline-nya itu sudah South Asia. Kemudian, pilih new model dan untuk namanya disesuaikan saja. Setelah itu akan muncul tampilan grid seperti ini. Lalu, klik kanan 2 kali pada gridnya dan akan muncul tampilan koordinat. Di situ saya menggunakan koordinat X yaitu 0, 2 dikali 5500. Koordinat Y-nya 0, 3 dikali 4500 dan koordinat Z-nya itu 0, 4500, 6000 dan 5000. Dan untuk level saya itu yang diubah bagian Z-nya aja menjadi plus 0, plus 4500, plus 6000 dan plus 5000. Lalu klik modify dan gridnya akan menjadi seperti ini. Lalu kita ke bagian constraint, klik footing. Di sini saya beri nama sebagai tapak. Untuk profilnya, saya menggunakan profil 1000 dikali 1000 dan material yang digunakan itu C40. Pada bagian bottomnya diubah menjadi minus 500 mm. Case unit pada bagian precast diubah menjadi case in place. Klik modify, lalu kita klik pada setiap titik tapak, letakkan pada bagian point intersection. Setelah itu kita masih ada di bagian constraint dan kemudian pilih bagian kolom. Di sini saya ubah namanya menjadi kolom P dan profil yang digunakan itu 500 dikali 500 dan materialnya C40. Di sini kita ubah bagian topnya menjadi 1500 dan case unitnya kita ubah lagi menjadi case in place. Untuk kolom ini kita letakkan pada titik 1 dan titik 2 saja. Kemudian lakukan cara yang sama seperti titik 1 pada titik 2 untuk titik 3 dan titik 4, namun kita ubah saja di bagian topnya menjadi 4500 mm. Lalu kita ke bagian steel, pilih kolom pada bagian steel. Saya mengganti namanya menjadi kolom S. Untuk profil yang digunakan UC 305 dikali 305 dikali 137 dan material menggunakan S275. Dan pada bagian topnya diubah menjadi 6000 mm. Lalu klik pada kolom di titik 1 saja. Setelah itu lakukan cara yang sama untuk titik 2, hanya saja diubah pada bagian topnya menjadi 7500 mm. Maka hasilnya akan terlihat seperti ini. Masih di bagian steel dan kolom, pada steel dengan profil dan material yang sama dengan cara titik 1 dan titik 2, namun berbeda pada bagian top diubah menjadi 6000 mm dan bottom diubah menjadi 4500 mm. Lalu klik pada bagian titik 3 saja.
Kemudian kita alihkan ke bagian constraint, kita klik beam, lalu nama saya ubah menjadi balok. Beam, untuk profil yang digunakan yaitu 400 dikali 300, dan material yang digunakan C40. Lalu kita klik endpoint pada bagian kolom titik 3 dan titik 4. Lakukan hingga bertemu dengan titik awal. Lalu ke bagian steel kita pilih beam. Di sini kita menggunakan profil UB 254 dikali 146 dikali 43, dan material yang digunakan itu S275. Kemudian kita klik pada bagian titik A ke titik C pada bagian kolom 1 dan 2, lalu arahkan ke titik C, kolom 1 dan kolom 2. Lakukan cara yang sama untuk titik berikutnya. Kita masih berada di steel dan pilih beam. Untuk profil yang digunakan yaitu SSC 75 dikali 45 dikali 15 dikali 2. Untuk material yang digunakan S275. Di sini kita ubah bagian DX-nya menjadi minus 500 startnya dan N-nya menjadi 500 mm. Lalu klik bagian endpoint pada atap. Lalu kita ke bagian application and components dan search baseplate 1014. Lalu kita klik modify, apply, dan OK. Kita pasangkan pada tiap-tiap bagian kolom titik 1 dan titik 2.
Kemudian kembali ke application and component dan search Hounds 40. Di bagian ini kita ubah parametersnya. Yang pertama ada end plate menjadi 20 dan samakan untuk di bawah end plate-nya. Kemudian kita ubah di bagian hounds-nya. Di bagian hounds profilnya itu kita menggunakan profil UB 254 dikali 146 dikali 43. Untuk bagian bold size-nya diubah menjadi 20. Setelah itu klik modify, apply, dan OK. Kemudian kita klik antara bagian kolom dan beam-nya. Masih di application dan komponen, kita search Corbel 14. Kemudian klik. Jika tidak ada yang diubah, langsung kita modify, apply, dan OK saja. Lalu kita pasangkan pada bagian kolom constraint. Kemudian kita tambahkan plan 4.500, plan 5.000, plan 6.000, dan plan C.